kepada Nusantek yang telah memberikan waktu pada saya untuk sharing tentang dengan judul implementasi data mining untuk prediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Semboro. Nanti untuk profil saya bisa dilihat di linkedin.com Joko Semboro. Kemudian untuk project coding saya upload di github.com/Joko Semboro. Kemudian untuk email nanti bisa ke alamat ini, untuk WA atau Telegram ke nomor ini, untuk SMS dan telepon ke nomor ini. Saat ini saya bekerja di Pertamina sebagai retail di bagian retail service 4. Job desk saya sebagai data analis PPT. Kemudian selain itu saya juga sebagai dosen teknik informatika di Universitas Semarang dan peneliti di Romi Satriawano Institute. Untuk textbook di data mining, ini yang sudah saya khatamkan ke 5 buku ini, alhamdulillah. Kemudian dari 5 buku ini saya ekstrak, saya belajar untuk menulis, alhamdulillah terbit buku saya dengan judul Data Mining, Algoritma dan Implementasi dengan Pemrograman PHP. Pada sharing hari ini nanti ada 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan data mining, kemudian nanti yang kedua adalah peranan utama data mining, yang ketiga pengenalan metode data mining yaitu CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process Data Mining, kemudian yang keempat di kasus prediksi COVID-19 di Indonesia. Di bagian pertama, pengenalan data mining. Jadi mengapa data mining? Nah, ini berawal dari sini, perkembangan industri di dunia. Sekarang, seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah masuk ke industri 4.0. Sebelumnya, di industri pertama, itu di abad 18, itu adalah mesin uap. Kemudian industri kedua, itu energi listrik. Kemudian industri ketiga IT dan elektronik. Kemudian ini di era industri keempat ini kita masuk ke dunia IoT, cloud teknologi dan big data. Nah, ini kata kuncinya itu di big data. Kenapa? Karena manusia memproduksi data. Nah, data yang diproduksi manusia itu jumlahnya sangat besar. Jumlah dan ukurannya sangat besar. Contohnya ada data astronomi, kemudian ada data bisnis dan keuangan, ada data kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran data di dunia ini. Jadi, data itu banyak sekali dan tidak beraturan seperti ini. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh John Naisbitt pada tahun 88, kita itu besok akan tenggelam dalam data. Tapi pengetahuan yang kita dapatkan itu sedikit. Nah, kemudian Han juga mengatakan pada tahun 2012 bahwa dunia ini kaya akan data, namun miskin informasi. Nah, dari data-data ini, data-data yang jumlahnya banyak kemudian tidak beraturan ini, inilah yang melahirkan data mining. Jadi, si Witten itu mengatakan bahwa data mining itu adalah proses ekstraksi pola yang menarik. Kenapa menarik? Karena data itu sebelumnya proses ekstraksi polanya itu sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi bermanfaat. Atau dalam redaksi yang lain, si Witten mengatakan bahwa pengetahuan dari data yang ukurannya besar. Jadi data-data yang berantakan ini kemudian dirapikan, ya, dengan pengolahan data, kemudian diekstrak menjadi pengetahuan atau knowledge. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi, manusia itu memproduksi data. Ada data teks, kemudian ada data video, ada data musik, dan lain-lain. Kemudian diolah. Nah, ini pengolahannya ini menggunakan machine learning. Kemudian
terbentuklah suatu pola atau pengetahuan. Data mining itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada beberapa bidang yang mendukung data mining. Jadi nanti kalau belajar data mining, paling tidak juga belajar tentang algoritma komputer, kemudian database teknologi, machine learning, nah ini wajib, kemudian statistik, dan pattern recognition atau pengenalan pola. Nah ini kita akan mengolah data kemudian diolah menjadi informasi, informasi ini akan diekstrak menjadi pengetahuan. Sebagai contoh, ini ilustrasi ada data transaksi pembelian. Jadi ini pembelian di e-commerce, gitu. Sebagai contoh di e-commerce, ini ada data dengan kolom ID pelanggan, tanggal transaksi, nama item, kategori item, dan jumlah item. Nah, ini adalah data. Kemudian data itu diolah menjadi informasi. Nah, informasinya nanti dalam bentuk laporan bulanan transaksi pembelian. Jadi nanti setiap tanggal 1, nanti ada kategori si pelanggan itu membeli kategori item apa saja. Nah, sebagai contoh ini tanggal 1 Januari, pelanggan itu membeli sejumlah item kategori pakaian 96. Kemudian pada tanggal 3 kategori item pakaian 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah laporan, jadi dalam bentuk pivot table. Kemudian dari informasi ini dalam bentuk laporan ini diekstrak menjadi pengetahuan. Nah, dari sini nanti diketahui pola kebiasaan pelanggan. Jadi kalau minggu pertama itu pelanggan itu banyak membeli kategori item, aksesoris, dan pakaian. Kemudian nanti di minggu keempat, pelanggan itu banyak membeli item kategori buku, hobi, dan koleksi. Nah, dari pengetahuan ini nanti akan membantu untuk membuat kebijakan. Jadi nanti ada kebijakan, yaitu pemberian diskon kategori item barang. Nah, pemberian diskon itu nanti dilakukan setiap minggu pertama dan minggu keempat, ya, dari pola kebiasaan pelanggan ini. Di minggu pertama, diskon itu diberikan untuk produk dengan item kategori aksesoris dan pakaian. Karena ini jumlah penjualan pada minggu pertama, aksesoris dan pakaian itu lebih tinggi. Kemudian pada minggu keempat, diskon itu diberikan untuk produk dengan kategori buku dan hobi dan koleksi. Ini. Nah, jadi ini adalah piramidanya dari data berupa data transaksi pembelian, kemudian diolah menjadi informasi, informasinya berupa laporan rekap transaksi pembelian, kemudian informasi ini diekstrak menjadi pengetahuan, pengetahuannya adalah pola kebiasaan pelanggan. Nah, dari pengetahuan ini nanti bisa untuk membantu suatu kebijakan, yaitu kebijakan waktu pemberian diskon. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu peran utama data mining. Jadi ini saya mengambil dari bukunya Larousse. Peran utama data mining itu secara umum nanti ada 5, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, sebelum kita tahu perbedaan dari kelima ini, kita belajar tentang dataset dulu. Jadi dataset atau himpunan data. Nah, ini kalau di data mining ya ini secara umum ini namanya kolom. Nah, kalau di data mining, kolom ini namanya adalah atribut atau fitur. Sering disebut atribut atau fitur. Nah, nanti atribut itu ada 2. Atribut spesial, ini atribut spesial adalah ini, atau disebut juga dengan label, biasa juga disebut dengan kelas. Kalau anak-anak statistik menyebutkan sebagai dependent. Kemudian ada atribut biasa. Nah, ini atribut biasa. Biasa disebut atribut atau fitur atau independent. Kalau baris di data mining, baris ini nanti ada yang menyebutkan record, ada yang menyebutkan objek, ada yang menyebutkan sampel, tuple, dan data. Tapi kalau di data mining ini lebih sering disebut data atau record.
Nah, untuk tipe data di data mining itu lebih mudah dihafalkan. Nanti secara umum cuma ada 3. Ada tipe data nominal, ada tipe data numerik, kemudian yang ketiga adalah time series atau rentang waktu. Numerik itu nanti berhubungan dengan angka. Kemudian kalau nominal itu nanti selain angka, contohnya ya dan tidak. Kemudian kategori erisetosa, versicolor, kemudian eris virginica. Nah, ini adalah nominal. Selain angka nanti masuk ke tipe data nominal. Kalau angka berarti numerik, kalau selain angka nominal, kemudian yang satu lagi adalah time series atau rentang waktu. Nah, kenapa ini nanti jenis dataset itu ada 2, ada dataset privat, kemudian ada dataset publik. Kalau dataset privat itu diambil dari perusahaan atau organisasi yang dijadikan objek penelitian. Ini biasanya bersifat privat dan kita harus meminta izin apabila kita akan menggunakan dataset tersebut. Contohnya nanti data di bank, data di rumah sakit, industri, dan lain-lain. Nah, jenis dataset yang kedua itu adalah dataset publik. Nah, ini biasanya nanti diambil dari repositori publik. Contohnya, yang paling terkenal itu nanti ada Kaggle, kemudian ada UCI Machine Learning Repository. Kemudian kalau nanti mainannya forecasting, nanti bisa masuk ke ini, Prediction.io, nanti di searching di Google. Kemudian kalau nanti mau ngambil dataset tentang software defect prediction atau tata software, nanti bisa ke NASA MDP. Ini adalah jenis datasetnya. Nah, pada hari ini, sharing hari ini, dataset yang akan kita gunakan adalah dataset ini. Jadi dari situsnya gugus tugas penanganan COVID di covid19.go.id. Nah, ini tadi 5 peran utama data mining. Yang pertama adalah estimasi, yang kedua prediksi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, kemudian yang kelima asosiasi. Nah, ini diambil dari bukunya Larousse. Nah, apa sih bedanya dari kelima peranan data mining ini? Jadi perbedaannya adalah di sini. Jadi nanti kalau ada atributnya adalah numerik, kelasnya numerik, dia masuk ke peran utama estimasi. Kemudian nanti kalau atributnya numerik, kemudian kelasnya numerik, kemudian dia ada rentang waktu atau time series, berarti nanti dia masuk ke peran utama prediksi atau forecasting. Kemudian kalau atribut atau fiturnya itu ada numerik dan nominal atau nominal, kemudian kelasnya juga numerik atau nominal, itu nanti masuk ke peran data mining klasifikasi. Kemudian kalau atributnya numerik, dia tidak mempunyai kelas, itu nanti masuk ke peran utama clustering. Sedangkan asosiasi itu nanti adalah hubungan antar atribut. Nah, ini tidak perlu dihafalkan gitu. Nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sering bermain di data mining, nanti hafal sendiri. Nah, ini ada jenis algoritma. Nah, jenis algoritma di data mining itu juga diklasifikasikan berdasarkan peranan data mining. Contohnya, untuk estimasi dan prediksi itu nanti algoritmanya sama. Itu nanti bisa menggunakan linear regression, neural network atau NN, kemudian support vector machine atau SVM. Untuk klasifikasi, nanti algoritma yang sering digunakan itu nanti ada naive Bayes, ada KNN, C4.5, ED3, chart, dan lain-lain. Kemudian nanti untuk clustering bisa menggunakan algoritma Kamins, Kamedoid, SOM, fuzzy chain, lain-lain. Kemudian untuk asosiasi bisa menggunakan algoritma Wigrowth, a priori, coefficient correlation, chi-square, dan lain-lain. Nah, ini juga tidak perlu dihafalkan, tapi nanti kalau mau dibaca-baca, nanti silakan dibaca halaman 25, 26, 27. Slide ini nanti akan di-sharing setelah selesai.
Nanti silakan dibuka di halaman 25, 26, dan 27. Nah, nanti untuk evaluasinya juga berdasarkan klasifikasi peranan data mining. Kalau nanti untuk estimasi dan prediksi, evaluasinya biasanya menggunakan RMSE atau root mean square error. Kemudian kalau klasifikasi, dia confusion metric, nanti bisa diukur akurasinya, bisa diukur F-mean, F-measure, kemudian G-mean dan lain-lain. Atau nanti di klasifikasi itu nanti evaluasinya menggunakan AUC. Kalau clustering itu nanti ada dua evaluasinya, internal dan eksternal. Kalau internal itu nanti pakai DBI atau Davis Bode Index. Kalau eksternal nanti bisa pakai RAND measure dan lain-lain. Ini tidak saya jelaskan mendetail. Nanti sambil praktek saja. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau ada data seperti ini ada data. Ini performa komputer. Jadi atributnya itu adalah numerik. Kemudian ada satu kelas. Kelasnya itu adalah, nama atributnya adalah performance. Dia juga kelasnya numerik. Seperti ini. Maka nanti dia masuk ke peran utama estimasi. Jadi kalau ada data seperti ini, atributnya numerik, kelasnya numerik, berarti nanti diestimasi. Nah, ini sebagai contoh, saya gunakan linear regression. Nah, nanti pengetahuan atau pola atau ekstraksi pola yang terbentuk itu dalam bentuk formula matematika. Jadi nanti kalau estimasi itu nanti pengetahuan yang terbentuk itu dalam bentuk formula matematika seperti ini. Kemudian kalau ada data, ini harga saham, prediksi harga saham, atributnya numerik. Kemudian ada satu atribut, dia adalah time series atau rentang waktu. Kemudian kelasnya juga numerik. Nah, ini nanti masuk ke peran utama data mining, yaitu prediksi. Nah, pengetahuan yang terbentuk nanti dalam bentuk grafik seperti ini. Atau dalam bentuk neural seperti ini, jaringan saraf seperti ini. Kemudian contoh kalau ada data, ini atributnya adalah nominal, kemudian ada numerik, kelasnya nominal. Nah, ini nanti masuk ke peran utama klasifikasi. Nah, biasanya kalau klasifikasi itu nanti paling mudah representasi pengetahuannya itu dalam bentuk pohon keputusan seperti ini. Yang keempat, clustering. Kalau clustering itu atributnya dia numerik. Dia tidak mempunyai label atau dia tidak mempunyai kelas. Nah, nanti pola atau pengetahuan yang terbentuk itu nanti dalam bentuk pengelompokan data seperti ini. Jadi nanti ada kelompok yang warnanya biru, kelompok yang warnanya hijau, kemudian kelompok yang warnanya orange. Nah, kalau yang kelima ini asosiasi. Ini biasanya paling banyak itu kalau transaksi pembelian. Jadi ini nanti hubungan antar atribut. Jadi ini sebagai contoh. Ini kalau dia beli, kalau pelanggan itu beli Aqua, nanti dia confident-nya untuk membeli sabun itu sejumlah 0,8. So, kalau membeli spray, pelanggan membeli spray, kemudian nanti pelanggan tersebut akan memberi kopi, itu nanti confident-nya 0,8 juga. Nah, ini nanti untuk transaksi pembelian. Kita masuk ke bagian ketiga. Nah, nanti di data mining itu juga ada metodologinya. Jadi ada 3 metodologi secara umum di data mining. Ada namanya metodologi KDD, Knowledge Discovery Data. Kemudian yang kedua adalah metode SEMA. Yang ketiga ini yang saya gunakan adalah Cross Industry Standard Process Data Mining, metodologi CRISP-DM. Nah, nanti
di dalam metode industri Krips DM ini kenapa kok digunakan? Karena dengan metode Krips DM ini saya bisa menghubungkan antara akademik dan industri. Akademik dan industrinya di mana? Nanti di tahapan-tahapan ini. Jadi nanti ada 6 tahapan di Krips DM. Yang pertama business understanding, yang kedua data understanding, ketiga data preparation, keempat modeling. Nah, nanti di sini di modeling ini nanti kita terapkan algoritma. Kemudian nanti yang kelima evaluasi, yang keenam deployment. Ini tahapan di metodologi Krips DM. Ini saya jelaskan. Nah, Krips DM yang pertama tahapannya adalah business understanding. Nah, ini adalah langkah awal dan sangat penting. Jadi nanti di business understanding itu nanti diberitahukan tujuannya. Kenapa kita melakukan mining data ini. Kemudian kita juga akan merancang apa yang akan dibangun. Nah, ini langkah awal ya dan sangat penting. Jadi nanti tujuannya ada di sini. Kemudian tahapan yang kedua adalah data understanding. Jadi ini nanti proses persiapan dan pengumpulan data. Kemudian nanti dipilih atribut-atribut atau subset data yang menarik. Yang ketiga nanti data preparation. Nah, data preparation itu nanti biasanya dilakukan preprocessing data. Nah, nanti preprocessing data itu ada 4. Ada data cleaning, data reduction, data transformation, data integration. Kalau data cleaning itu biasanya untuk menangani ini, missing value, noisy data, outlier data, kemudian inconsistency data. Kalau data reduction itu datanya biasanya atributnya banyak, high dimensional data, atau memang jumlah datanya banyak. Kemudian kalau data transformation itu nanti untuk normalisasi data. Kalau integrasi itu nanti mengintegrasikan multiple database. Nah, ini juga nanti untuk membantu meningkatkan peluang keberhasilan. Jadi di data preparation ini nanti kalau mau mainan-mainan komparasi algoritma, selain nanti algoritmanya diimprove, nanti juga bisa nanti bermain di data preprocessing ini. Ada di tahapan data preparation. Kemudian untuk modeling, nah ini modeling ini nanti adalah penerapan algoritma data mining untuk mencari, mengidentifikasi, dan menampilkan pola dari suatu data. Jadi nanti datanya sudah dipilih, kemudian datanya sudah di preparation atau di preprocessing. Nah, langkah selanjutnya adalah modeling data itu nanti diterapkan algoritma data mining. Jadi contohnya seperti ini. Nah, setelah modeling nanti dilakukan evaluasi. Sebagai contoh ini, nanti ada algoritma KNN, iBias, dan C45. Ini nanti untuk mengolah data pemilu. Ini sebagai contoh untuk mengolah data pemilu. Nah, nanti dievaluasi. Antara ketiga algoritma ini, nanti yang paling bagus mana? Nah, itu nanti di bagian evaluasi. Nah, di bagian evaluasi ini juga nanti bisa menjawab apakah model tersebut mencapai tujuan pada tahap business understanding. Kemudian memberikan keputusan tentang penggunaan hasil data mining. Kemudian di tahap terakhir adalah deployment. Nah, deployment ini nanti biasanya membuat aplikasi, kemudian membuat laporan seperti ini, kemudian menerapkan proses data mining ke fungsi bisnis lain. Di bagian 4, nah ini kita masuk ke intinya, yaitu studi kasus Krips DM. Untuk prediksi jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. Nah, ini saya menggunakan pendekatan Krips DM. Tahapan pertama, business understanding. Jadi,
seperti yang kita ketahui, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia itu mengalami peningkatan. Setiap harinya itu mengalami peningkatan. Kemudian di sini ada machine learning scientist, namanya adalah Arsyafi. Dia adalah seorang machine learning scientist. Nah, Arsyafi itu ingin mengetahui algoritma prediksi terbaik untuk memprediksi jumlah kasus positif COVID-19. Nah, jadi di penerapan data mining-nya itu di mana untuk ketika ada objek penelitian kasus COVID-19. Nah, nanti di data mining itu nanti berperan yaitu di sini mencari algoritma prediksi terbaik. Nah, ini nanti juga menjadi tujuan dari dilakukannya data mining untuk COVID-19. Jadi, tujuannya adalah mengetahui algoritma prediksi terbaik untuk prediksi jumlah kasus positif 19. Nah, nanti algoritma yang akan dilakukan komparasi untuk prediksi jumlah kasus COVID-19 itu ada 3. Sebagai contoh, nanti ada algoritma NN, algoritma SVM, kemudian algoritma LR atau linear regression. Nah, kemudian dari hasil evaluasi tersebut, itu nanti akan dideploy oleh Arsyafi untuk memprediksi jumlah kasus positif COVID-19 yang terjadi 1 hari berikutnya. Jadi nanti akan dilakukan prediksi, contohnya ketika tanggal 1 sampai 23 Juli, kita sudah tahu datanya nih. Nah, datanya itu nanti kita modelkan. Setelah kita modelkan, nanti kita evaluasi, kemudian kita deploy, kita nanti bisa tahu untuk tanggal 24 dan 25 Juli itu nanti prediksinya yang nanti terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia itu berapa. Itu nanti bisa digunakan machine learning ini. Nah, untuk datanya ini diambil dari situs resmi gugus tugas percepatan penanganan COVID. Nanti bisa diakses melalui ini covid19.go.id/peta sebaran. Nah, nanti di dataset itu nanti ada 2 atribut. Yang pertama adalah tanggal. Ini adalah tanggal pelaporan. Kemudian nanti ada atribut kelas. Ini adalah jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi ini data yang bisa saya dapatkan itu cuma ada 2 atribut. Nah, kemudian nanti dilakukan data preparation seperti ini. Ada 2 atribut, tanggal dan kelas. Setelah itu nanti di data preparation ini nanti kita tambahkan operator windowing. Nanti saya praktikkan. Kemudian dimodelkan, di modeling. Nanti ada 3 algoritma prediksi atau 3 algoritma machine learning. Ada neural network, ada SVM, ada linear regression. Nah, nanti dari ketiga model ini nanti dievaluasi. Nah, evaluasinya nanti dalam bentuk RMSE atau root mean square error. Jadi evaluasi terbaik itu adalah nilai RMSE yang paling kecil. Nah, dari ketiga algoritma ini ketika diterapkan untuk data COVID-19, algoritma NN itu menghasilkan evaluasi terbaik karena nilai RMSE-nya paling kecil di antara ketiga algoritma yang lainnya, di antara 2 algoritma yang lainnya. Nah, nanti di tahapan deployment, nah untuk memprediksi jumlah kasus positif 19 pada hari berikutnya, nanti algoritma yang digunakan, algoritma machine learning yang digunakan adalah algoritma neural network atau NN. Ini nanti tahapan deployment-nya. Nah, ini sebelum saya praktekkan menggunakan rapid manner, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Waktu saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, bisa dilanjutkan dulu, Mas. Nanti setelah dipraktekkan, mungkin nanti saya akan bacakan untuk pertanyaan dari rekan-rekan sekalian.
Baik. Ini langsung kita praktikkan. Nah, untuk tools yang digunakan, ini saya menggunakan tools RapidMiner. Ini toolsnya tidak hanya orang komputer saja nanti yang bisa menggunakan tools ini. Jadi nanti kalau ada orang ekonomi bisa menggunakan, kemudian mungkin bidang ilmu yang lain juga bisa digunakan. Tapi yang perlu saya garis bawahi, kalau mau menggunakan tools ini, kita harus tahu dulu peranan-peranan utama data mining. Jadi nanti apakah nanti dilakukan estimasi, apakah dilakukan prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ini nanti bisa dipelajari atau bisa dibuka di slide-nya. Nah, ini saya nanti saya jelaskan dulu pengenalan RapidMiner dulu. Nanti ada 4 bagian pokok empat bagian penting di dalam tools RapidMiner ini. Ada repository. Repository ini nanti untuk menyimpan file atau data-data. Data-data nanti bisa disimpan di bagian repository ini. Kemudian file-file modeling nanti juga bisa disimpan di bagian repository. Kemudian nanti ada bagian operator. Bagian operator ini nanti di dalamnya, contohnya nanti ada algoritma machine learning di sini. Contohnya kita mau menggunakan algoritma SVM, Support Vector Machine. Nanti tinggal di search di bagian sini. Nah, nanti di sini ada algoritma machine learning. Nah, kalau nanti mau mainan pre-processing, contohnya nanti untuk mengisi missing value, nanti bisa di-search juga di bagian operator missing value. Bisa di-replace, bisa di-impute, declare, dan macam-macam. Kemudian proses, ini nanti proses itu nanti untuk modelingnya. Jadi nanti untuk modeling itu nanti diletakkan di bagian proses ini. Kemudian yang ke bagian yang keempat itu adalah parameter. Nah, ini parameter ini untuk lanjutan. Contohnya, kalau kita menggunakan operator decision tree. Nah, di decision tree itu nanti ada di sini ada tiga algoritma yang digunakan. Ada algoritma C4.5. Nanti kalau C4.5 di bagian decision tree ini diklik, kemudian nanti masuk ke bagian parameter, kemudian nanti diubah di bagian kriteria. Nah, kriterianya ini untuk algoritma C4.5 nanti bisa diubah menjadi gain ratio. Kalau ID3 nanti information gain. Kemudian kalau algoritma chart, gini index. Nah, ini untuk lanjutan. Kemudian kalau dataset COVID, ini adalah, maaf, ini kelihatan datasetnya dalam bentuk Excel ini. Nggak kelihatan, Mas. Masih layar RapidMiner ya. Kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Nah, ini adalah dataset. Ini di sini ada tanggal. Ini adalah tanggal pelaporan. Kemudian kelas ini adalah jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, data ini saya dapatkan dari situs ini. Dari situsnya ini. covid19.go.id. Jadi ini saya rekap per hari. Contohnya ini tanggal 14 ada 1591,
14 Juli. Ini saya rekap di sini di Excel. Kemudian tanggal 15 1522 seperti ini dan seterusnya. Nah, di dataset itu nanti ada dua, ada data training dan ada data testing. Ini adalah data testing. Bedanya apa sih? Data training. Ini adalah data training. Data training itu nanti akan membentuk suatu model, pemodelan. Untuk data testing itu biar lebih mudahnya adalah data yang akan dicari kelasnya atau data yang akan dicari labelnya. Contohnya, ini ada data training tanggal 2 Maret sampai tanggal 19 Juli 2020. Kemudian di sini ada data testing. Kita ingin mengetahui jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 pada tanggal 24 Juli. Sebagai contoh, tanggal 24 Juli ini kita belum tahu nanti jumlah COVID-nya berapa. Nah, ini nanti masuk ke dalam data testing. Jadi nanti di testing data ini. Ini langsung saya praktikkan. Di sini ada data testing dan data trainingnya dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, nanti di operator, di search, read Excel. Nah, jadi ini nanti data Excel ini, data COVID training ini nanti dimasukkan ke dalam operator ini. Nah, caranya ini diklik di Excel ini, kemudian nanti masuk ke bagian parameter, klik button import configuration wizard. Nah, nanti dicari direktori penyimpanan sel tadi. Di sini saya save di materi pelatihan, dataset, kemudian ini data training, kemudian ini saya next. Nah, nanti dipilih shift-nya shift dataset. Nah, ini setelah ini nanti di next. Nah, ini nanti bagian terpentingnya di sini, format your column. Jadi tanggal ini nanti diubah role-nya. Role-nya diubah, dia menjadi ID. Kemudian untuk kelas biarkan ini nanti tipe datanya integer, atau kalau mau diganti boleh diubah menjadi numerik. Boleh numerik, boleh integer, tapi ini sebagai contoh ini saya biarkan integer seperti ini. Kemudian saya klik finish. Nah, operator ini nanti saya rename, saya ubah namanya agar lebih mudah menjadi data training. Nah, kalau mau melihat isi dari operator data training ini, operator Excel data training ini, nanti tinggal dihubungkan output ini ke bagian ref atau result. Kemudian di play. Nah, ini adalah isinya. Jadi dari data Excel ini dimasukkan ke operator yang ada di Rapid Manner. Kembali ke bagian desain. Nah, kita akan melakukan perbandingan 3 algoritma machine learning untuk forecasting, yaitu algoritma NN, kemudian algoritma linear regression, dan algoritma SVM. Nah, nanti dari
ketiga algoritma itu nanti yang paling baik untuk melakukan forecasting COVID-19 itu algoritma mana. Nah, ini kita lakukan modeling di sini. Jadi untuk membandingkan tiga algoritma. Nah, caranya karena data ini adalah data univariate, jadi datanya cuma ada data univariate itu data seperti ini. Jadi datanya cuma ada satu atribut ini, kemudian langsung label atau kelas. Nah, karena keterbatasan ini, maka kita tambahkan operator windowing. Windowing, kemudian ini dihubungkan output out ke input hexa, kemudian di windowing parameternya diubah, ini include special attribute, kemudian indicase-nya diisi, indicase-nya adalah tanggal, kemudian window size-nya ini diubah menjadi 4. Nah, kemudian dia labelnya horizon atributnya kita ubah menjadi class. Ini kalau di play, jadi ini saya hubungkan dulu orinya. Jadi ada data univariate seperti ini. Nah, nanti diterapkan windowing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah atribut di sini. Nah, windowing di sini saya menggunakan size-nya adalah 4. Jadi nanti ada 4 label ini, nanti dia menjadi kolom. Ini ilustrasinya ini. Oh, ini window size-nya 3. Jadi nanti ada data univariate seperti ini, kemudian di window size-nya 3. Jadi nanti tiga label ini nanti akan menjadi kolom di sini, menambah kolom di sini. Nah, ini tanggal 4, nanti nambah kolom kelas 2, kelas 1, kelas 0. Ini isinya ini. Kemudian nanti kelas 5, 0, 0, 0 berarti ini, 0, 0, dan 0. Kemudian kelas 6, nanti 0, 0, 2, kelas 6, tanggal 6, itu nanti ada 0, 0, dan 2. Jadi menambahkan atribut di sini. Kita kembali ke desain. Kita samakan di slide aja, window size-nya saya ubah menjadi 3. Nah, kemudian data ini akan kita bandingkan dengan algoritma machine learning, neural network, NN. Kemudian SVM. Sama linear regression. Ini nah, untuk menghubungkan ini nanti menggunakan operator multiply. Untuk menghitung evaluasi nanti kita gunakan cross validation. Kita hubungkan ke sini, kita rename cross validation ini. Contohnya ini NN. Ini saya cut. Kemudian saya masukkan ke cross validation ini. Saya paste ke bagian training. Kemudian dihubungkan mode dengan mode. Kemudian nanti di bagian testing, di kolom testing ini, saya tambahkan apply model. Kita
Kita hubungkan model dengan model, testing dengan unlabel, kemudian performance-nya nanti pilih yang regression, hubungkan ke sini, performance dengan performance. Ini saya rename performance NN. Kemudian di algoritma NN-nya saya set parameter untuk hidden layer-nya. Secara default NN itu hidden layer-nya nanti size-nya 2. Ini saya kasih nama hidden layer-nya H1. Saya ganti size-nya menjadi 4. Jadi nanti ada 4 hidden layer. Kemudian klik apply. Kembali ke proses. Kemudian tambahkan lagi cross validation. Saya rename SVM. Saya hubungkan multiply out dengan input example pada SVM. Kemudian ini saya cut. Saya double klik ke cross validation SVM, saya paste ke bagian training. Kita hubungkan training dengan training, kemudian model dengan model. Kemudian di testing kita tambahkan apply model sama mod dengan mod, model dengan model, testing dengan unlabel. Kemudian tambahkan performance, regression, label dengan label, performa dengan performa. Saya rename performanya ini performa SVM. Yang terakhir, tambahkan cross validation untuk linear regression. Ini saya rename cross validation ini menjadi LR. Saya hubungkan. Kemudian algoritma linear regression ini saya cut. Saya pindahkan ke cross validation LR di bagian training. Dihubungkan. Sama nanti di bagian testing, tambahkan apply model dan performa. Performanya dari regression. Nah, ini dihubungkan model dengan model, testing dengan unlabel, label dengan label, performa dengan performa. Kemudian cross validation NN, bagian performa ini yang ketiga, ini saya hubungkan ke result. SVM ini saya hubungkan ke result. LR ini juga saya hubungkan ke result. Kalau sudah, ini di play. Nah, ini performa untuk linear regression. RMSE-nya adalah 174,703. Kemudian untuk SVM 465,412. Performa neural network itu 161,484. Nah, dari ketiga algoritma machine learning ini, nilai RMSE yang terkecil itu adalah algoritma neural network atau algoritma NN. Nah, sehingga nanti pada bagian deployment untuk memprediksi jumlah kasus COVID-19 di hari yang akan datang, satu hari yang akan datang, nanti akan diterapkan
algoritma neural network. Nah, ini menjawab dari business understanding ini. Arsyafi ingin mengetahui algoritma prediksi terbaik untuk memprediksi jumlah kasus positif 19. Nah, dari hasil ini, eksperimen ini, didapatkan hasil bahwa algoritma neural network itu terbaik, menghasilkan nilai RMSE terbaik daripada algoritma SVM dan linear regression, karena RMSE-nya lebih kecil. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Arsyafi, dia akan melakukan prediksi jumlah kasus COVID-19 yang akan terjadi 1 hari berikutnya di Indonesia. Nah, untuk melakukan prediksi, nanti kita gunakan algoritma NN. Ini saya simpan dulu modelnya. Ini modeling dan evaluation. Kemudian sebagai contoh, tanggal 24 Juli itu nanti yang terkonfirmasi positif COVID-19 berapa? Itu nanti di bagian deployment. Nah, caranya new blank, tambahkan operator read Excel. Ini saya rename data training. Kemudian tambahkan read Excel lagi. Saya rename menjadi data testing. Kalau sudah, data trainingnya ini saya masukkan. Nih, data training ini nanti yang akan menjadi model. Ini biar tanggal, ini kemudian diubah role-nya menjadi ID. Ini. Kemudian data testing, ini nanti saya masukkan file Excel ini. Import configuration wizard. Testing. Next. Ini replace error-nya dicek. Kemudian ini diubah jadi ID. Ini tipe polinomial diubah menjadi integer. Ini finish. Kemudian tambahkan operator windowing. Hubungkan data training out dengan windowing XI ini. Diubah parameternya. Ini include special attribute. As indicate. Ini indicate-nya adalah tanggal. Window size-nya 3. Kemudian labelnya create horizon label. Labelnya nanti adalah class. Kemudian tambahkan operator window lagi untuk data testing. Nah, ini untuk khusus data testing, nanti parameternya cukup di sini, as indicate. As indicate-nya ini adalah tanggal, window size-nya 3. Sudah, kita terapkan algoritma neural network.
karena tadi RMSI terkecil adalah NN, kita gunakan algoritma NN. Di bagian parameter nanti hidden layer-nya juga menjadi 4. Hidden layer size-nya misalnya boleh jadi 4. Di apply, kemudian hubungkan ini ke sini. Sudah, kemudian kita tambahkan operator apply model. Hubungkan output neural model ke bagian input model apply model, kemudian window ini dihubungkan ke unlabel, kemudian hubungkan gini label, output label ke result, output model ke result. Kalau sudah di play, oh maaf, ini ada ini tanpa ini federation. Nah, nanti modelnya karena dia adalah prediksi atau forecasting dalam bentuk jaringan saraf seperti ini. Kemudian ini adalah prediksi tanggal 24. Tanggal 24 nanti diprediksi jumlah kasus terkena COVID itu ada 1542. Jadi nanti di bagian data testing ini diisi 1542. Nah, kita cek di sini tanggal 24. Nah, ini ternyata tanggal 24 itu ada 1761. Nah, ini nanti dievaluasi. Dievaluasi di sini. Tanggal 24 itu nanti nilai aktualnya adalah ini 1761, sedangkan hasil prediksinya adalah 1542. Nah, nanti dihitung lagi, dievaluasi terus. Jadi dievaluasi setiap hari. Ini nanti dihitung RMSI-nya seperti ini. Jadi untuk memprediksi itu pasti ada selisih, ya. Tapi kalau ini dilihat datanya, ini adalah hasil prediksinya tanggal ini, tanggal 22, 23, 24. Ini bisa divisualisasikan. Ini ya, tabelnya naik kemudian turun. Kemudian kita lihat di sini di data dari COVID-19 22 ke 23 naik, kemudian dia juga turun drastis. Ini jadi polanya sama, jadi naik kemudian dia turun. Tapi memang nanti value-nya ini berbeda. Nah, selisih antara data ini nanti dievaluasi. Nah, evaluasinya itu nanti namanya adalah root mean square error. Dihitung selisihnya. Tapi pola nanti yang terbentuk ini adalah sama. Jadi nanti dapat disimpulkan bahwa nanti pada tanggal 24 Juli prediksi yang terkena COVID adalah 1542. Walaupun sudah diketahui bahwa tanggal 24 itu nanti realisasinya adalah 1761. Jadi dia meleset, hitungannya meleset atau selisih jumlah 219. Cukup sekian sharing dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Waktu saya kembalikan ke Mas Fahri. Ya, terima kasih Mas Joko. Sangat menarik sekali ya sharing yang udah dilakukan oleh Mas Joko.
Kita sudah belajar beberapa hal mengenai apa itu data mining, peran data mining, lalu standar data mining, dan lakukan demo langsung cara melakukan data mining. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada pesan dari penyelenggara webinar. Nah, jadi Nusantek Academy ini merupakan program dari Nusantek. Nusantek merupakan perusahaan jasa pengembangan web dan mobile yang sudah berpengalaman dalam mengembangkan aplikasi web dan mobile. Nusantek sendiri sudah melayani klien-klien seperti Astra, Shell, Pertamina, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementan, dan masih banyak lagi. Jika teman-teman tertarik dengan jasa Nusantek, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Oke, sebelum masuk ke cerita jawab, saya ingin mengambil foto rekan-rekan sekalian untuk dimasukkan ke Instagram. Rekan-rekan sekalian dapat melakukan share story-nya. Ya, saya berikan waktu sekitar 15 detik untuk menyalakan videonya. Akan saya foto rekan-rekan sekalian. Sama dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, saya ambil foto rekan-rekan kalian. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Baik, kalau begitu langsung saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Muhbajri Tamam. Jadi pertanyaannya itu, Mas Joko, mengenai pemilihan alat APD untuk pelajar di saat ini normal, untuk data miningnya mudahnya menggunakan apa ya kira-kira, Prof? Alat APD untuk pelajar. Iya. Alat APD Jadi untuk gini, pelajar Bapak. di saat new normal. Jadi gini, ini saya tekankan ya, yang pertama, saya itu bukan dari tim gugus, bukan masuk ke dalam tim gugus tugasnya COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu untuk sebagai objek penelitian saja. Jadi peran data miningnya itu apa? Jadi nanti ketika yang saya sharing ini nanti intinya adalah ketika ada data kasus COVID-19 dalam bentuk grafik atau forecasting, itu nanti di data mining itu nanti kita bisa menerapkan algoritma machine learning-nya. Jadi algoritmanya itu nanti untuk prediksi jumlah kasus yang akan datang gitu. Jadi untuk pertanyaan ini saya nggak bisa jawab. Saya bisa jawab. Untuk pemilihan alat APD ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke tim gugus tugas gitu ya. Ya, Itu, Mas. baik Mas Joko. Begitu lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari buat tindakan data mining. Tadi kan sudah dijawab untuk miner salah satunya. Ya kaitannya. Mas, suaranya putus-putus, bisa diulang? Oke, putus. Oke, jadi kan pertanyaannya itu aplikasi apa didemukan untuk rapid miner. Lalu pertanyaannya, dulu saya pernah belajar dengan metode pohon keputusan, itu seperti apa ya kaitannya? Jadi gini, nanti di data mining itu nanti ada algoritma ID3, kemudian algoritma C45, kemudian algoritma chart.
ketiga algoritma ini nanti tergabung dalam satu keluarga gitu ya. Itu namanya algoritma decision tree. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ID3 itu nanti yang dihitung adalah information gain-nya. Kemudian kalau C4.5 itu nanti gain rasionya. Kalau algoritma chart itu nanti yang dihitung adalah gain rasio. Jadi untuk menghitung cabang dan node-nya itu nanti lain. Untuk penghitungan cabang di pohon keputusan. Jadi gitu. Ada mungkin kurang jelas. Ya, semoga sudah menjawab pertanyaannya Pak Yunandar. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, misalnya dari Pak Hilmi Khairi. Jadi dalam kasus klasifikasi, dalam algoritma apakah bebas menggunakan apa saja, atau setiap model itu ada rekomendasi algoritma yang semestinya dipakai? Untuk keperluan modeling itu bebas. Yang penting itu nanti algoritmanya itu masuk ke penerapan data miningnya. Contohnya kalau datanya itu clustering, jadi nanti kita nggak bisa menggunakan algoritma yang ada di klasifikasi. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti kalau misalkan datanya itu adalah klasifikasi, jadi nanti bebas mau pakai algoritma mana saja. Nah, nanti tinggal dilakukan evaluasi di komparasi gitu ya, dibandingkan beberapa algoritma yang ada di klasifikasi itu yang paling baik mana. Nah, yang paling baik itu nanti digunakan untuk klasifikasi. Kemudian mohon maaf ini yang pertanyaannya Mas Yunandar itu ternyata pertanyaan aplikasi apa ya yang dapat digunakan untuk data mining ya. Kalau saya lanjutkan ya, ini kan berhubungan untuk aplikasinya itu nanti bisa sebagai contoh riset yang sudah saya gunakan, yang sudah saya terapkan itu untuk memprediksi cacat software. Nah, walaupun itu nanti ada kata-kata prediksi, tapi nanti penerapan data miningnya itu adalah klasifikasi. Karena tipe datanya itu adalah ada numerik dan nominal. Contoh lainnya, itu adalah untuk memprediksi penyakit kanker payudara. Jadi saya sudah membuat aplikasinya itu dalam bentuk dalam bentuk web. Saya gunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi kalau nanti membaca buku saya itu nanti ada contoh studi kasusnya. Jadi nanti kalau klasifikasi nanti contohnya seperti apa, kemudian aplikasi nanti yang dibangun jadinya seperti apa. Jadi sudah ada di dalam buku saya. Baik Pak, bisa dilanjut? Ya, baik. Mari kita silakan jawabannya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Ferry Situmorang. Pertanyaannya itu bagaimana jika ada terjadi pemalsuan data? Apakah data itu dapat diproses dan dievaluasi? Dan kalau misalnya seperti itu, data mining itu seperti apa ya perannya? Kalau ada datanya, insya Allah bisa Pak. Jadi tergantung kita punya datanya atau tidak. Jadi nanti kalau misalkan itu nanti pemalsuan, itu nanti bisa dilakukan klasifikasi. Tapi poinnya itu kita punya datanya atau tidak. Gitu. Kalau untuk kasus ini kebetulan saya nggak punya datanya. Tapi apakah di data mining itu nanti bisa untuk mengetahui bahwa data itu palsu atau tidak, itu bisa. Ya, oke Pak. Berarti kalau gitu lebih ke ada datanya atau tidak ya. Kalau misalnya nggak ada ya berarti kita nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Ya. Kalau gitu selanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yunandar juga. Ini pertanyaannya, apa perbedaan neural network dengan vector machine dan keuntungan masing-masing dalam penerapannya dalam data mining? Kalau neural network itu nanti bentuknya itu adalah jaringan dalam bentuk jaringan saraf tier 1, jadi nanti ada hidden layer-nya.
kalau ini cara umum ya. Kalau nanti SVM itu nanti menghitung garis pemisah atau namanya itu hyperplane. Jadi bedanya di situ. Nah, tapi kedua algoritmanya ini sama-sama untuk prediksi dan estimasi. Kemudian keuntungan masing-masing dalam penerapan data mining. Nah, keuntungannya ya nanti bisa untuk memprediksi data atau mengestimasi data, gitu. Ya, baik. Kalau begitu, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Indra. Ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu, terkadang dataset yang digunakan mengandung atribut yang kurang atau tidak relevan terhadap proses data mining. Sehingga ketika model dievaluasi, mungkin akurasi akan menurun. Bagaimana cara untuk menangani atribut tersebut dan metode apa yang dapat digunakan dalam menentukan atribut mana yang sebaiknya tidak diikutsertakan sebagai fitur jika dataset berukuran sangat besar. Jadi kalau untuk menangani data atribut yang tidak relevan, nanti bisa dilakukan data preparation, nanti masuk ke bagian data reduction. Jadi ini saya izin share screen. Ya. Di sini. Nanti kalau ada atribut yang tidak relevan, itu nanti kita menggunakan ini, dimensional reduction. Jadi nanti atributnya itu dihilangkan. Nah, metodenya itu banyak, ada beberapa. Yang paling sering digunakan itu menggunakan atributnya itu dihitung bobotnya. Nah nanti dipilih bobot yang tertinggi itu nanti dipilih, kemudian bobot yang terendah itu nanti bisa dihilangkan. Nah, untuk penghitungan bobot itu nanti juga banyak, nah, paling banyak juga digunakan itu nanti adalah pembobotan dengan gain ratio. Kemudian nanti kalau di rapid manner nanti bisa menggunakan operator ini. Nih, bisa menggunakan operator ini. Select atribut, remove atribut. Kemudian nanti kalau mau dibobot, nanti pakai gain ratio-nya C4.5. Gitu, Pak. Ya, baik Mas. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Indra. Untuk pertanyaan Pak Indra yang kedua itu, apa fungsi hidden layer pada proses neural network? Dan bagaimana cara menentukan jumlah layer yang paling ideal? Untuk menentukan jumlah layer yang ideal, nah ini yang menjadi masalah penelitian. Jadi kalau pada sharing hari ini, untuk penentuan jumlah layer itu nanti dilakukan secara manual. Jadi terserah seorang machine learning scientist tersebut akan menerapkan algoritma NN-nya. Jadi untuk menentukan jumlah layer yang paling ideal bisa sebenarnya ini untuk tingkat lanjut ya, bisa menggunakan optimalisasi meta heuristik. Tapi untuk sharing hari ini, menentukan jumlah layer yang paling ideal itu secara manual. Jadi nanti tinggal diganti layer ini ya, saya share.
Nah, ini tinggal diubah saja. Hidden layer-nya nanti misalkan size-nya diubah menjadi 3 gitu. Kemudian hidden layer-nya kita tambahkan 3 dan 2. Nah, nanti modelnya seperti ini. Jadi hidden layer pertama itu nanti ada 4, kemudian hidden layer yang ada 3, ini nanti adalah biasnya ini. Kemudian hidden layer yang kedua nanti ada 2. Nah, ini dilakukan secara manual. Jadi nanti yang paling baik mana ya nanti digunakan. Tapi kalau mau menggunakan metode optimalisasi juga bisa menggunakan metode meta heuristik. Gitu, Pak. Ya, baik Mas. Kalau begitu lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini baru masuk dari Pak Raji. Di pertanyaannya, saya masih kurang paham tentang cara membaca evaluasi metrik. Apa evaluasi metrik yang paling lumrah digunakan dalam data science untuk algoritma regresi, classification, dan clustering? Dan cara bacanya bagaimana ya? Jadi nanti untuk evaluasi, saya izin share lagi untuk ini nanti bisa dibaca di elemen ini untuk evaluasi model data mining. Kalau estimasi dan prediksi itu dia RMSE, root mean square error. Kemudian nanti kalau klasifikasi itu dia akurasi. Kalau contohnya clustering itu dia nanti menggunakan DBI. Nah, contohnya ini saya contohkan sekalian. Kalau RMSE itu nanti langsung seperti ini. Kalau RMSE langsung muncul nilainya. Kemudian nanti kalau misalkan algoritma untuk penerapan klasifikasi, ini saya contohkan sekalian. Nanti dia biasanya menggunakan evaluasinya adalah akurasi. Ini ya, kalau klasifikasi itu akurasi. Akurasinya itu nanti didapatkan dari tabel confusion metric. Ini saya berikan contoh. Contohnya kita akan melakukan evaluasi menggunakan KNN misalkan.
Nah, nanti nilai akurasinya itu adalah 95,42. Ini untuk klasifikasi evaluasi yang digunakan adalah akurasi. Nah, akurasi ini didapatkan dari tabel confusion metric, dari tabel ini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya ini. Jadi data ini 440 ditambah 227 dibagi nilai semua data ini. Nah, nanti akan ketahuan hasilnya adalah nilai akurasinya adalah 95,42. Jadi true positif, ini namanya true positif tambah true negatif dibagi TP, TN, FN plus true positif tambah true negatif dibagi semua data ini. Nah, ini nanti untuk menghitung akurasi pada peranan utama data mining klasifikasi. Gitu, Pak. Ya, baik Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk tanya Pak Ragi. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk webinar ini dari Pak Indra lagi. Jadi pertanyaannya, dalam klasifikasi ada berbagai jenis algoritma seperti KNN, decision tree, atau naive Bayes. Apakah algoritma tersebut mempunyai karakteristik tertentu yang hanya dapat diterapkan untuk kasus tertentu, atau semua permasalahan yang tergolong klasifikasi dapat diimplementasikan oleh algoritma-algoritma tersebut? Baik. Jadi kalau datanya, asalkan datanya itu dia atributnya numerik atau nominal, kemudian kelasnya juga nominal, itu nanti bisa diterapkan semua algoritma yang ada di peranan utama data mining klasifikasi. Jadi jawabannya bisa semua. Ya, baik Mas, kalau begitu kita akhiri untuk sesi tanya jawab ini. Belum masuk ke penghujung acara, mungkin teman-teman rekan sekalian bisa mengikuti form feedback berikut ini. Feedback dari rekan-rekan sekalian sangat kami hargai dan dapat meningkatkan kualitas Nusantik webinar di masa mendatang. Saya berikan waktu untuk foto atau menulis linknya. Baik, kalau begitu kita sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Joko untuk ilmunya. Semoga ilmu yang dibagikan itu bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan sekalian sudah menyempatkan hadir di sharing hari ini. Itu saya akhiri untuk webinar pada siang hari ini. Akhir kata, mohon maaf ada salah kata. Selamat siang untuk rekan-rekan sekalian dan Mas Joko.